Assalamualaikum Pak Sony, Pak Rifan, Pak, Pak Rizal. Waalaikumsalam, Bu. Sehat Pak Rizal. Alhamdulillah sehat. Tadi kayaknya ada Bu Dekan deh. Masih Assalamualaikum Bu Dekan. Ada, Bu. Oh ada. Waalaikumsalam. Sehat Bu Dekan. Alhamdulillah sehat. Senang lihatnya. Senang lihatnya. Senang juga lihat Bu Ermi sehat. Semuanya sehat. Pak Sony, apa kabar? Suaranya enggak keluar, Pak. Mesti ditutup ya Pak Sony. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Pak Sony. Sehat Pak Nah, Sony. ini udah keluar suaranya. Sudah keluar. Waalaikumsalam. Pak, Assalamualaikum Bu kabar? Dekan. Baik Bu, Waalaikumsalam, Pak gimana Sony. Bu? Sehat Bu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Di kampus Bu? Di rumah. Senin kali Oh di baru. rumah. Iya, di rumah kan hari Iya, iya. Sabtu. Kita udah bisa mulai atau gimana Pak Rizal nih? Pak, Iya. kepala sekolahnya udah belum ya? Kepala sekolah Samsul. Pak Samsul. Mau datang Bu Dekan. Waduh, mohon maaf nih nunggu nih. Ya. Saya biasanya kalau diundang jam 8 kurang 10 menit saya udah ada. Hebat nih Bu Dekan ya. Iya, iya. Oke Pak Rizal, gimana Pak Rizal? Oke, Bisa kita Pak. mulai? Mulai. Silakan Pak. Takut kita ini kan ada 2 sesi, 2 topik, mungkin terlalu panjang, mungkin nanti siswanya nanti kelamaan nanti ya nunggunya kali ya. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang terhormat Ibu Dr. Nasana ya, MSI, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta ya, yang berkenan hadir pada acara ini di tengah kesibukan sehari-hari di sini ya. Saya juga terima kasih sekali Bu bisa hadir di sini. Sama-sama. Juga yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ya, Bapak Wahyu Lesmono SPD ya, MT, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, juga Bapak Samsul Ari Wibowo ya, ST sebagai Kepala Program Teknik Elektronika Industri ya, yang juga merupakan alumni dari D3 Teknik Elektronika angkatan tahun 2014 ya Pak Samsul ya. Nah, juga guru yang hadir ya, Bapak Ibu guru yang hadir di sini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, takut salah, takut ada yang tidak disebutkan nanti nggak enak gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru ya yang hadir di sini gitu ya. Kemudian juga adik-adik mahasiswa ya, rekan-rekan mahasiswa yang hari ini juga ada juga sebagian gitu ya. Dan juga adik-adik siswa-siswi SMK Negeri 1 ya, Babelan Bekasi yang mengikuti webinar P2M ini ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada webinar ini atau P2M ini kami akan menyampaikan 2 topik pembahasan nanti ya. Adapun topik yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Sufrizal, yaitu dengan judul pengembangan keterampilan siswa dan guru SD Negeri 1 Babelan melalui pelatihan PLC berbasis HMI atau Human Machine Interface ya, di Desa Muarabakti, Kecamatan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, itu topik yang pertama. Nanti ada topik yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Rifan, nanti judulnya adalah pelatihan dengan media pembelajaran berbasis Learning Management System bagi guru SMK Negeri 1 Babelan Bekasi ya. Nah, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Rifan ya, dan juga Ibu Ermi nanti. Nah, saya Rimulya Wicaksono adalah dosen Prodi D3 Teknik Elektronika selaku moderator dan juga merangkap sebagai anggota penyaji nanti di sini. Dan selaku moderator saya akan membimbing jalannya webinar ini. Nah, berikut adalah rangkaian acara yang akan kita lewati ya pada webinar ini, antara lain yang pertama adalah
pembukaan nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Uswatun, MSc sebagai Dekan FT UNJ. Nah, berikutnya adalah penyajian materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Sufrijal ST, MT, dan materi kedua nanti disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Rifan, STMT. Setelah itu baru sesi tanya jawab, ya, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu acara, yang pertama yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Uswatun Hasanah, MSc, sebagai Dekan FT UNJ. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sony atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Teknik Elektronika Pak Sufrijal yang sudah mengundang saya ini pagi ini. Kemudian ada dosen Teknik Elektronika, ada Pak Sony, ada Pak Rifan, ada Bu Ermi. Ini timnya berempat ya hari ini ya. Yang lain kayaknya menyusul ini. Kemudian ada yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Negeri Bekasi, Babelan ya, tepatnya di Babelan, Bapak Haji Saparudin SPD MM, kemudian Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Pak Wahyu, ada juga Pak Samsul, ini Kepala Program Teknik Elektronika dan Industri, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Babelan, adik-adik mahasiswa tim P2M dari Universitas Negeri Jakarta, khususnya di Teknik Elektronika, kemudian adik-adik siswa SMK Negeri 1 Babelan. Ini saya lihat kayaknya sudah luring di Bekasi ya. Padahal zonanya merah loh. Mudah-mudahan semuanya aman, sehat. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat sehat yang diberikan kepada kita pagi ini, sehingga kita semua bisa berkumpul untuk satu kegiatan yang tentunya sangat bermanfaat untuk adik-adik serta Bapak dan Ibu guru. Salawat serta salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa dan siswa yang saya hormati, pertama-tama kita patut berikan apresiasi yang besar ini untuk teman-teman di dosen teknik elektronika atas inisiasinya menyelenggarakan P2M untuk Bapak dan Ibu guru serta siswa SMK Negeri 1 Babelan yang dibantu juga oleh adik-adik mahasiswa. Yang tujuan utamanya adalah untuk sharing ilmu dan keterampilan bagi Bapak dan Ibu guru serta adik-adik siswa terkait perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan teknologi yang sangat cepat perkembangannya, sehingga kita harus berlari jika ingin kita bisa mengikuti. Sampai kemarin pengajuan wakil dekan juga saya tanya dulu satu-satu, mau lari nggak dengan saya, kalau nggak usah saya gitu ya. Jadi siapapun yang mau bekerja keras harus mampu berlari, larinya juga lari sprint ini. Karena kita ketahui bahwa selama ini kita mengajar secara konvensional, tidak banyak memanfaatkan teknologi informasi, kemudian perkembangan industri juga biasanya lebih cepat dari perkembangan teknologi yang ada di perguruan tinggi maupun di sekolah. Jadi kita harus bisa mengikuti itu sehingga kita bisa sejalan. Nah, berbagai teknologi pembelajaran saat ini juga sudah berkembang pesat ya Bapak Ibu. Kita sudah alami selama 1 tahun lebih, berbagai platform sudah ada di tengah-tengah kita. Tinggal kita mau pilih yang mana untuk
melaksanakan pembelajaran kita sehari-hari. Dan ini tentunya sangat membantu kita sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi. Dan tentunya setelah pandemi ini selesai, penggunaan platform ini tidak berhenti. Kita pasti tetap gunakan, khususnya jika kita berhalangan untuk hadir tatap muka, kita bisa gunakan berbagai platform tersebut dalam membantu pembelajaran. Nah, tidak ada alasan lagi bahwa jarak dan waktu mengabaikan tugas kita untuk mengajar, nih khususnya untuk ibu guru dan adik-adik siswa. Tidak ada lagi kalau gurunya tidak hadir, hore gitu ya. Itu zaman saya dulu, kalau dibilang Bu Guru tidak masuk, Pak Guru tidak masuk, senangnya setengah mati. Tapi kalau sekarang sudah tidak seperti itu. Nah, pada kesempatan ini teman-teman dari Teknik Elektronika akan sharing kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik siswa SMK 1 Babelan bagaimana penggunaan LMS ini dalam pembelajaran. Karena terus terang saya sendiri juga sudah bingung gitu ya, berbagai platform banyak sekali, saya hanya bisa 1 atau 2 dan itu yang digunakan, lama-lama terjadi satu kebosanan dan kurangnya variasi. Banyak platform-platform yang lain yang satu dengan lainnya ini saling melengkapi, sehingga kita harus pelan-pelan pelajari itu dan tidak tertinggal dengan yang lainnya. Khususnya Bapak Ibu guru ini jangan sampai siswanya lebih pintar karena anak-anak sekarang untuk teknologi ini melek sekali dan cepat sekali belajarnya, sementara kita yang sudah berumur ini belajarnya sangat lama begitu. Nah, selain itu perkembangan atau kemajuan teknologi PLC ini juga nanti teman-teman dosen akan sharing kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik semua. Nah, bagaimana implementasi PLC ini yang berbasis human machine interface. Nah, ini saya kurang paham seperti apa, nanti Pak Sufrijal ini yang jago karena saya sering lihat di Facebooknya sharing ilmu lewat sosial media begitu ya, jadi berbagai macam pembelajaran lewat YouTube yang di-share di Facebook, di IG itu semua ada, bisa dipelajari. Sedikit banyak saya buka, oh artinya ini loh PLC itu begini gitu ya. Paling tidak saya tahu sedikit. Nah, harapan kami Bapak dan Ibu, sinergitas antara perguruan tinggi dan sekolah sebagai mitra harus selalu kita bina bersama dan berlangsung terus sehingga informasi, ilmu, dan teknologi tidak terputus. Tentu ditambah satu lagi, industri. Kita harus selalu bersinergi ketiga lembaga tersebut. Karena seperti yang saya katakan tadi, perkembangan teknologi di industri ini lebih cepat dibandingkan kita di sekolah maupun di perguruan tinggi. Semoga tugas mulia Bapak dan Ibu dalam mencerdaskan anak bangsa selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amalan kita di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, khususnya yang sedang luring saat ini, maskernya harus sampai hidung begitu ya, kalau bisa 2 lapis. Dan pada kesempatan ini pula dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan P2M dengan judul pelatihan PLC berbasis Human Machine Interface dan pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis Learning Management System secara resmi saya buka. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dekan. Baik. Sama-sama. Terima kasih pada Bu Dekan yang telah memberikan sambutan pembukaannya. Lancar. Luar biasa, Bu. Ya. Amin. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Sufrijal STM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Ari Mulyo, Bapak Ibu guru SMK 1
Babelan. Terima kasih sudah hadir dan siswa-siswi yang saya cintai. Saya akan berbagi share aja pengetahuan ya. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bahas pengendalian PLC dan HMI serta aplikasi PLC itu sendiri. Di sini kita ada tim saya ada Pak Rimulyo Wicaksono, ada Rizky Mulyadi, Soraya, Muhammad Nur Azmi, Ihya, dan Rama. Jadi topik kita pengenalan PLC, pemrograman dasar PLC, rancangan HMI, dan aplikasi PLC. Ya ini materinya saya akan padatin semua. Minimal nanti yang di share mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, di sini PLC itu tipenya apa nih? Nih, nah saya mau tanya dulu nih yang lain nih. Ini ada jenis-jenis PLC nih. Nah, ada nomornya ada 1, 2, 3. Kira-kira apa nih Bapak Ibu nih? Tipenya nih. Nomor 1 tipenya apa? Nomor 2 nih, nomor 3. Siswa, ada grup orang tua, dan ada isinya wacana orang tua. Ya. Oke, nah ini jadi jenis-jenis PLC ini ada PLC itu banyak berbagai macam merek ya. Ada Omron, ada Schneider, ada LG, ada Siemens ya. Nah, tapi dari berbagai macam merek itu cuma hanya 2 tipe saja yang ada. Yang pertama adalah tipenya compact ya, sama tipenya modular. Nah, kalau compact ini dia gabung semua ya. Di PLC itu ada namanya modul input, modul output gitu ya. Ini gabung semua nih ya. Ini power supply ini gabung semua. Nah, ketika dia tipenya modular, nah ini ada slot-slotnya terpisah ya. Jadi kalau misalnya modul inputnya rusak ya atau modul outputnya rusak salah satu itu bisa dicopot ya, tinggal dibeliin diganti ya. Tapi CPU-nya tetap ya, power supply-nya tetap. Tapi kalau tipenya compact ya, kalau misalnya modul inputnya rusak ya atau modul outputnya rusak ya udah satu paket semuanya harus ganti semua. Ya itu kelemahannya itu. Ya. Jadi itu bedanya ya. Nah, jadi kalau tapi tipe compact ini banyak juga dia digunakan buat ketahanan dia. Kalau getaran ini lebih tahan dibanding tipenya sama modular. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa sih dia PLC dia sih? Nah, PLC itu pengendali logika program ya. Ini merupakan perangkat elektronik yang bekerja secara digital, menggunakan pengingat yang dapat diprogram untuk menyimpan perintah, diimplementasikan dengan fungsi khusus seperti logika, sekuensial, waktu, timing, counter, dan aritmetik untuk mengendalikan dan melalui modul masukan atau keluaran digital maupun analog berbagai jenis mesin atau prosesnya. Nah itu PLC itunya menurut NEMA ya, National Electrical Manufacturing Association. Nah sekarang kita lanjut lagi. Nah ini banyak nih gambar-gambar ini apa saja nih? Mana input mana output nih? Nah kita tahu dulu nih di PLC itu kan nanti dia akan dipasang ya. Ya, ada inputan, ada outputnya, peralatannya yang akan dihubungkan ke modul input atau modul output PLC. Ada yang tahu coba disebutkan misalnya modul inputnya apa aja nih? Peralatan inputnya. Ya, ya mungkin dinonaktifkan ya. Nah, ini ada sensor ya, inputannya tuh ada sensor ya. Nah, ini ada sensor ya, ini sensor proximity ya. Nah, ini ada tombol nih, tombol ya. Apalagi nih? Nah, ada lagi nggak inputannya di sini? Nah, sedangkan outputnya, output PLC itu, nah ini PLC itu bisa mengendalikan relay ya.
Nah, relay ini nanti bisa dihubungkan ke motor ya. Atau bisa langsung dari motor 24 volt bisa. Tapi kalau misalnya arusnya kecil, kalau arusnya besar ya harus tambahan juga apa power supply-nya dengan arus yang besar. Ada juga, nah ini buat mengendalikan apa nih silinder ya. Nah, silinder maju mundur. Nah, di PLC ini sistemnya maju mundur ini menggunakan sistem pneumatik ya. Nah, ini nggak bisa ini langsung PLC ngendaliin sini. Tapi apa yang dikendalikan di sini? Nah, di PLC itu mengendalikan namanya katup ya. Nah, ini katupnya ya. Katup solenoidnya. Nah, ini nih ya. Jadi PLC itu ngidupin katup solenoid. Kemudian katup solenoid ini baru gerakan silinder ya. Nah, di sini ada gambarnya nih, ada katup 5/2 gitu ya. Ini katup 3/2 ya. Kenapa namakan 5/2? Karena ada 5 lubang sama 2 aktivasi ya. Ya, 2 apa? Posisi ya, kiri kanan. Kalau ini 3/2 ya. 3 lubang dia. Nah, silindernya juga ada 2 tipe nih, ada silinder tunggal atau silinder ganda. Oke. Nah, jadi kita ketika mau tahu PLC mengendalikan suatu sistem, kita harus tahu dulu mana sih inputannya, mana sih outputnya, gitu. Jangan sampai outputnya kita jadikan input ya buat ini masukan PLC-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini PLC, ini fungsinya, dia PLC itu menggantikan fungsi relay ya. Nah, ini kalau relay itu apa nih? Logic prosesnya in hardware ya. Jadi peralatan device ya ini dihubungkan ke apa? Dihubungkan langsung melalui ke outputnya yang akan dikendalikan. Ini secara hardware nih, jadi dikabelin semua. Nah, sedangkan PLC ya ini inputannya itu dihubungkan hanya ke modul input PLC. Sedangkan outputnya peralatannya dihubungkan ke modul output PLC. Nah, prosesnya itu melalui software ya. Nah, otomatis kalau banyak peralatannya ini di PLC akan mengurangi kabel-kabel ya. Nah, seperti itu. Dan lanjut lagi. Nah, ini dia. Ini kalau kendali relay tadi ya. Ini prosesnya dalam secara hardware ya. Nah, di sini kayak misalnya di sini ada 4 ya, 4 masukan nih tombol ya. S1, S2, S3, S4. Ini buat ngidupin lampu ya. Nah, dia ngidupin. Jadi ini ngidupin, ini K1 gitu ya. Ini K1. Kemudian nanti ngidupin koil K1, kemudian kontaknya kalau udah kerja, ini kontaknya akan ngunci ya, ini ngidupin lampu ya. Nah, kalau kendali PLC seperti apa tadi? Kan dia logiknya secara software. Nah, tapi inputannya semua ini dihubungkan langsung ke modul inputan PLC ya. Misalnya ada inputannya S1 sampai S4, ini dihubungkan ya. Nah, S1 sampai S4. Outputnya lampu saja, ini lampunya. K1-nya ini, nah nggak usah dipakai nggak apa-apa ya. Ya, kalau ini lampunya misalnya langsung 220 atau 24 volt. Nah, ini prosesnya bisa melalui disimpan di work area di PLC-nya gitu. Nah, ini programnya buat algoritma pengendalian di sistem ini ya. Kalau di sistem ini kan kalau tombolnya ditekan, S1 ditekan, dilepas, nah maka lampunya H1 ini akan nyala ya. Kalau S3 ditekan atau S4 ditekan, dia lampunya akan mati. Nah, proses itunya kendalinya itu nanti melalui program PLC gitu ya. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya aja ya langsung ya. Nah, kemudian saya akan lanjut lagi. Ketika misalnya sudah kenal PLC, sudah tahu ininya, nah kita harus tahu juga kemudian instalasinya ya. Instalasi di PLC-nya tadi ya. Nah, misalnya tadi ada sensor ya. Saya ambil satu sensor, misalnya sensor proximity ya. Ini yang 3 wire, 3 kawat. Nah, jadi dia tipe di instalasi PLC hanya ada dua tipe saja gitu ya. Masangnya NPN atau PNP gitu ya. Nah, kalau misalnya kita beli sensor proximity, nah itu ada jenisnya. Kita bisa lihat di datasheet tipenya ini, oh jenis sensornya ini NPN atau PNP gitu ya. Nah, ketika sudah tahu nanti baru kita pasang di PLC. Nah, ini tipenya misalnya ini tipe NPN ya. Nah, ini NPN. Ini dia ada 3 kabel, 3 warna ya. Ada coklat, hitam, biru gitu ya. Nah, bedanya apa NPN sama PNP nih? Nah,
Di sini ya, di sini nih. Nah, ini kamarnya nih dihubungin nih 0 ya. Jadi di inputan ini sensornya ini ada plus, ada minus ya. Dia butuh supply 24 volt, kemudian tinggal outputnya dihubungkan ke masukan di PLC-nya ya. Nah, ini PNP, ini di NPN-nya ya. Ini kalau di elektronika siswa-siswanya wah ini udah paham semua nih. Wah, ini kalau basisnya dapat tegangannya lebih besar daripada tegangan emitter, maka dia akan nyambung ya, nge-switch ya di sini. Kolektor sama emitternya nyambung. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau Anda nanti coba ini langsung dari sensor hidupin ke relay ya. Nah, hidupin ke relay. Nah, masangnya seperti ini nih gitu ya. Nah, kalau misalnya di PLC seperti apa? Nah, ini kalau di PLC ini yang pertama misalnya ada push button ya, push button 2 wire nih. Inputannya 2 wire. Kalau 2 wire ini ya push button ini sebenarnya bebas mau NPN, PNP terserah aja ya, bolak-balik ya nggak masalah. Nah ini tapi di NPN ya, singkin ininya inputnya nih. Nah command-nya itu ini dihubungkan ke negatif ya. Kalau yang satunya lagi ini atau ini sourcing-nya ini dihubungkan ke positif ya. Baru nanti tombol ini dihubungkan, ini masuk ke ground-nya ya, negatifnya semua. Nah ini yang 2 wire ya. Kalau push button sih nggak usah ngeliat NPN PNP langsung aja dihubungkan gitu ya. Pokoknya kalau misalnya yang satu dikasih positif, terminalnya komnya pasti harus negatif atau sebaliknya ya. Ini negatif, ini kasih positif gitu. Nah tapi kalau masang di sensor, nah itu harus perhatikan jelas-jelas. Nah ini dia kalau di sensor ya tadi tipenya yang apa dia, apakah tipenya PNP, NPN nih, wah karena dia harus ada karakteristiknya berbeda gitu. Kalau salah masang bisa-bisa rusak tuh sensornya juga ya. Nah ini yang jadi ini ada apa di sini nih kamarnya nih PNP nih. Nah ini dihubungkan ke negatif yang tadi ya. Nah ini ada 3 kabel ada 3 kawat tadi ya. Nah di sini tadi yang ini dikasih sumbernya ada positif ya, ini power supply 24 volt ya. Nah, satunya lagi ke negatif nih. Nah, seperti ini. Ini baru ke nolnya. Baik sinking, kalau sinking kebalikannya gitu ya. NPN kebalikannya. Nah, di sini positif, kamarnya dikasih positif. Nah, itu masang instalasinya. Jadi, seperti itu. Oke, kemudian setelah udah tahu di instalasinya, nah kita misalnya menggunakan ini versi tipenya modular ya, tadi ya modular. Ya, ketika misalnya Anda gunakan tipe versi yang modular, jadi harus tahu nanti harus dikonfigurasi I/O-nya ya, itu wajib ya. Ya, konfigurasi I/O wajib buat tipe PLC yang modular. Tapi kalau tipe compact nggak usah dikonfigurasi I/O-nya. Ya, baik modul input outputnya atau modul komunikasinya. Nah, di sini ada power supply, ini ada CPU ya. Ini ada inputan nih. Ini inputan address 00 ya, ini 01 gitu. Nah, jadi slotnya ini slot 0, slot 1 kalau ditambah lagi slot 2 gitu, slot 3 gitu ya. Nah, ini dia harus tahu ininya. Kemudian nah, setelah itu supaya kita bisa menggunakan PLC, berarti kita harus menggunakan softwarenya, software masing-masing PLC-nya yang digunakan. Nah, kalau tadi ini PLC Omron, ini pakainya softwarenya buat programnya pakai CX Programmer ya. Nah, ketika dibuka CX Programmernya new project, nah yang penting itu adalah device type-nya. Ini jenis-jenis PLC-nya. Ini tinggal diklik aja Anda pakai PLC apa, Omron-nya tipenya apa, banyak jenisnya. Tinggal diklik dicari ya. Nah, sesuai sama PLC yang digunakan. Kemudian tipenya CPU-nya. CPU-nya ada juga nih macam-macam ya. Nah, dilihat juga di PLC-nya tadi. Ya. Kalau yang tadi ini kalau tadi CPU-nya 11 ya. CPU-nya 11. Oke. Oke, ini mohon maaf ini kelihatan nggak ini ya?
kelihatannya. Karena kalau mahasiswa kalau diem-diem aja, saya udah ngoceh-ngoceh banyak ternyata agak kelihatan di mahasiswanya. Aduh. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini udah device tab sama CPU ya. Kemudian ada network tab-nya. Nah, ini network tab-nya nih. Nah, kalau pakai serial nih kita bisa pakai SysMark-W atau juga bisa pakai toolbus ya. Nah, tapi biasanya sih pakai SysMark-W. Kalau toolbus itu harus disetting lagi di defaultnya ini SysMark-W ya. Kalau pakai toolbus itu harus disetting lagi deep switch yang ada di PLC-nya. Baru bisa kita pakai di komunikasi di toolbusnya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini PLC-nya kemudian setelah masuk ke CX programmernya, nah ini ada namanya I/O table, nah, and unit setup. Nah, ini penting, wajib ini. Jadi kalau Anda pakai tipe jenis apapun tipe PLC-nya, merek apapun, ketika tipenya modular, nah ini wajib konfigurasi. Kalau nggak kedetek itu nanti di PLC-nya, input outputnya nggak kedetek modul-modulnya. Nah, di sini tadi karena ada 2 slot ya, slot kosong, slot 1. Nah, ini tipenya ini nih, nah sesuai sama modulnya ya. Ini CJ1W, ID211, ini OC211 seperti itu. Kalau sudah nanti tinggal ditransfer ke PLC-nya. Kalau sudah di-tag AW table-nya, kemudian kita jalanin. Nah, jalanin ini itu semua jenis PLC ada 2 ya. Ada online PLC, maksudnya langsung hubungan PLC dihidupkan secara online langsung ya, ada PLC-nya. Atau nggak ada PLC ya, nah pakai simulator namanya ya. Nah, online simulator. Jadi ini ada kalau PLC work online. Kalau di sini ada simulation work online simulator gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau matinya lagi, misalnya sudah online, matinya lagi, tekan lagi work online ya. Begitupun sebaliknya simulation, tekan lagi work online simulationnya buat off-in-nya. Setelah sudah, nah, itu tadi ya sampai masuk berarti sudah nanti ditransfer programnya ya, udah buat program nanti ditransfer. Kemudian ada tipe 1 lagi. Nah, saya akan kasihkan satu tipe lagi yang Omron CS1GH ya. Nah, di sini perbedaannya apa di sini? Nah, ini slotnya dimulai dari slot sini ya, slot 0 sini nih yang kosong nih. Ini kosong dipasangnya nih, nggak ada ya. Ya, ini slot satunya dimulai, ini ada ID211 ya. Ini OC gitu ya. Nah, ini modul input, ini modul output ya. Nah, ini ada 2, ada modul komunikasi. Nah, ini saya akan masuk modul komunikasi ya, 1 ya. Ini ada apa? CLK ya. Controlling unit, ini ada ETN ya. Nah, ini bisa pakai komunikasi ETN. Ya. Ini CPU-nya 42 nih ya. Saya 1 guys, CPU-nya 42. Nah, ini karena tipenya modular sama, ini dikonfigurasi juga I/O-nya. Oke, sama kayak tadi ya, tetap device tab-nya, ini CPU-nya jenisnya apa gitu ya. Kemudian, nah ini SysMark-W, nah ini pakai yang RS232 ya, pakai serial. Nah, kalau misalnya tadi pakai Ethernet, nah, ini masih SysMark-W, ininya koneksinya, nah ini koneksinya ini misalnya di COM3, ini tergantung nanti ketika nanti terdeteksi kabelnya itu di komputer masing-masing ya, USB itu serialnya misalnya, ini deteksi, ininya sih nggak usah ya. Kemudian lanjut lagi nah kalau misalnya pakai Ethernet gimana komunikasinya? Nah, Anda bisa pilih nanti network tab-nya Ethernet Fins TCP ya. Nah, ketika itu setelah ini Anda klik setting. Nah, ini masih tetap ya, di networknya tetap, yang diganti adalah di drivernya. Drivernya ini sesuai nama alamat di IP PLC-nya ya. Nah, di IP PLC-nya di modul Ethernet-nya ini. Ini 192.108.02 ya, 2-nya ini yang berbeda. Nanti di komputer harus sama nih. 192.108.0 harus sama, 3 angka ini harus sama. Yang belakangnya harus berbeda semua ya. Di komputernya harus berbeda. Kalau di PLC set 2, nanti di komputer jangan 2 lagi, 3 atau 4 atau berapa gitu ya. Tapi ininya harus sama, 3 angka di depan. Kemudian udah sampai sini, nanti sama masuk juga tadi ke I/O table-nya. Nah, ini tadi karena slot pertama kosong, ini kosongin ya. Ini inputannya ini ada
Ini modul input, ini modul output ya. Ini ada modul CLK ya, komunikasi dua ini. Nah, kalau ada tambahan lagi modul komunikasi yang lain, nah unitnya misalnya 0, ini 1, ini nggak boleh sama unitnya ya. Ya, unitnya nggak boleh sama ya. Ini tipenya disesuaikan dengan modul yang ada. Kemudian setelah itu bisa masuk di ininya nih, Anda bisa klik 2 kali ini, berarti masuk ke parameternya. Nah, bagaimana ngeset di IP-nya? Nah, ini di setnya di sini ya. Nah, ini buat ditransfer PLC ini mau IP-nya berapa ya, di set di sini ya. IP-nya 192.168.02. Nah, ini subnet max-nya misalnya 255.255.0 gitu ya. Kemudian oke ya. Nanti ketika transfer IO table ininya parameternya harus masuk semua. Nah, buat tahu dia PLC-nya itu IP-nya di belakangnya 2, bagaimana caranya? Nah, ini dia. Nah, ini modul yang tadi. Ini ada dua modul komunikasi tadi. Ini unit number-nya ini 0, nah, di setting aja gitu. Ini 1 gitu ya. Ini nodenya itu tadi misalnya nodenya berapa, ini di set nih. Ini kali 10, ini kali 16. Jadi kalau misalnya IP-nya 2, belakangnya berarti di sininya 0 kali 16 pangkat 1, kemudian 2 kali 16 pangkat 0 gitu. Nah, ini jadi kalau misalnya 2 di sininya harus 2 ya. Kalau 5 nanti 5 gitu lah. Nah, ini harus sama nanti ya. Ini buat menandakan dia IP di PLC-nya. Oke, itu buat ngeset yang komunikasi di Ethernet ya. Nah, ini apa aja sih ini namanya? Ini namanya unit number switch ya. Ini node address-nya, ini ada baud rate-nya di sini ya. Ini komunikasinya CLK ya. Jadi kalau ada CLK, misalnya si J1M pakai CLK, si CS-nya ada CLK, ini bisa komunikasi nanti. Atau yang versi CS-nya pakai Ethernet, si J-nya ada Ethernet juga bisa komunikasi. Oke, ini ETN-nya ya. Tadi ini konektornya ETN-nya, ini node number switch-nya, ini unit number switch-nya. Nah, kemudian itu buat setting semuanya ya. Jadi tadi udah instalasi, ketika detect PLC harus konfigurasi I/O. Nah, sekarang masuk ke programnya ya. Nah, ini buat aplikasinya nih. Sebenarnya mau nanya ini. Ini rangkaian apa nih? Halo? Ya, ini Pak Irfan mati ya kalau audiens ya. Oke, kita lanjut aja ya. Ini jadi kalau misalnya buat kendalikan ini kendali motor 3 fase ya. Ini motor 3 fase ya. Oke, ini motor 3 fase. Jadi ini buat apa ini? Nah, ini buat kendali forward reverse ya. Nah, forward reverse nih. Oke, jadi di sini bagaimana mengendalikan motor forward reverse ya, bolak-balik arah putarannya. Jadi tinggal dibalik saja arah putaran 3 fase-nya ini ya. Jadi yang pertama misalnya masuk L1, L2, L3 atau RST masuk. Ya kalau ini K1, kalau satunya lagi yang di sini yang masuk ya, dibalik salah satu fasenya. Kalau yang ini yang dibalik adalah fase L1 sama L3 ya, dibaliknya. Sehingga dia akan berbalik putaran arahnya ya. Oke, ini rangkaian apa nih? Ini rangkaian star delta ya. Nah, ini star delta. Ya, jadi buat apa star delta? Buat pengasutan motor ya. Nah, buat pengasutan motor ya, harusnya ya. Jadi yang pertama di sini ya. Di sini ini yang hidup kalau star mana dulu ini? Kalau hubung bintang. Nah, ada yang tahu? Halo? K1. K1 sama? K1 berapa nih? Aduh. Sama? 1
Ya, sama K3 ya. Ya, jadi ini ada timingnya ya, K1 misalnya K3, setelah itu masuk K1 K2 ke deltanya ya. Nah, ini di konvensional ya, nanti bisa dibikin di PLC-nya. Oke. Nanti kalau mau tanyakan nanti silakan ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Sama satu lagi ya, jadi kalau di motor tiga fase itu kendalinya ada tiga saja ya. Ininya yang penting tuh direct online tadi ya, volt reverse sama star delta ya. Itu kalau nggak belum pakai inverter ya. Nah ini yang pasti nanti di PLC itu ngidupin kalau 24 volt outputnya DC, berarti ngidupin relay dulu, habis itu baru masuk ke kontaktor, kontaktornya yang hidupin ke motor tiga fase ini. Nah, inputannya biasanya pakai apa? Di sini ada tombol ya. Nah, yang pasti ada tombol NONC ya. Mulai open, mulai close ya. Ini ada lampu indikator. Ya, ini sudah paham ya, pasti semua. Nah, di koneksi tadi, kalau koneksi bintang tadi ya, jadi kalau ini ada 6 terminal, nah nanti ya pasti motornya dipasang seperti ini ya. Ini dihubungkan, di sini digabungkan. Ini tinggal RST-nya masuk ya. Ini nanpad-nya delta 2Y. Nah, kalau misalnya ini dia nih, ini bentuk di terminal motornya biasa seperti ini. Nah, kalau dihubung di delta, ya delta, nah ininya lurus aja nih ya. Lurus satu, ini dihubungkan terminalnya, tinggal masukin supply 3 fasanya. Oke, itu buat koneksi. Jadi, memang harus selain nggak hanya program saja ketika mau mengendalikan, ya harus tahu instalasi semuanya dari input outputnya PLC-nya atau masuk misalnya ke motornya, yang ke terminal motornya juga harus tahu juga masangnya seperti apa. Kalau nggak jalan juga. Oke, ini style deltanya ya. Pasti harusnya apa? Dia ngasut motornya ya, pengasutan arus motor. Oke, jadi nanti bisa dibuka juga kita sama-sama. Nah, kita masuk nih. Ini saya akan ngasihkan pemrograman dasar saja ya, tapi nanti pakai aplikasi dan HMI-nya ya. Nah, ini ada pengunci, set reset, default, timer, counter gitu ya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, ketika mau masuk apa? Pemrograman ya, kita harus tahu berarti alamat dari PLC itu, alamat input maupun outputnya, dan yang penting dua itu ya, alamat input output sama ada work area ya. Nah, ini ada, kalau ini di PLC ini tipe CS sama CJ ya, namanya CIO ya, core input output. Jadi bisa bolak-balik ya, modulnya itu bisa juga dipasang bolak-balik, sehingga alamatnya juga nggak ditentukan input itu harus sekian, output itu harus sekian, enggak. Itu tergantung modulnya. Kalau awalnya slot kosong dipasang input, berarti dimulainya inputnya 0 gitu. Kalau slot 1 pasang output, berarti slot 1 outputnya 1 ya. Nah, begitupun sebaliknya. Ya, kalau di Omron ini langsung dia pengalamannya langsung 1 watt ya, langsung 16 bit ya. Jadi misalnya inputnya 0, wattnya 0, 0 titik 0, 0 titik 0 sampai 0 titik 15 ya, ada 16 bit ya. Outputnya juga gitu. Tapi kalau di versi jenis lain itu kayak Siemens itu berbeda ya, dia jadi dipecah 1 wattnya ada 2 byte, jadi dipecah jadi 2 byte ya. Misalnya 0.0 sampai 0.7 gitu ya, atau nanti dibaliknya lagi, lanjutnya lagi 1.0 sampai 1.7. Nah, seperti itu bedanya. Nah, kemudian ada work area ya. Work area Anda bisa gunakan nanti di W ya. Ini W0 sampai W15 dalam bentuk watt ya, 1 watt. 16 bit ya. Kemudian ada timer sama counter. Nah, ini di dalam program nanti timer sama counternya nggak boleh sama. Misalnya timer dipakai timer kosong nomornya. Ya, counternya juga jangan C0 lagi ya, harus dibedakan gitu. Harus dibedakan. Nanti dia akan crash dan nggak jalan nantinya. Nah, ini ya pengunci. Nah, ini pengunci ya. Pengunci tadi ya.
Ini ada start stop ya, start stop. Nah, ini ada jadi kalau tekan tombol dilepas, ini lampunya nyala ya, hidupin relay K1, K1 ngidupin lampu. Nah, ini kalau di HMI-nya bisa kita pasang seperti ini. Ini start, ini stop ya. Nanti alamat yang di tombol ini kita samakan alamat di HMI-nya ya. Startnya maupun stop maupun lampunya juga. Oke, bedanya kemudian ada set sama resetnya. Nah, ini yang sama dia mengunci sama set sama reset dia. Jadi kalau di sini makanya set sama reset ini alamatnya harus sama, dia harus pasang ya, nggak boleh duplikat ya. Biasanya kan di output itu nggak boleh duplikat ya. Tapi khusus di set sama reset ini alamatnya harus sama. Kalau misalnya ini alamatnya K2, resetnya K2 juga gitu. Ya, maksudnya sepasang. Ketika dia hidup, kapan matinya gitu. Nah, risetnya itu. Soalnya tadi dengan yang tadi pengunci tadi, ini tombol start dimasukin set, dilepas, dihidup. Ini stopnya ya buat ngerisetnya. Ini ngidupin lampu gitu ya. Oke. Kemudian ada set reset. Jadi kapan dia bedanya? Makainya kapan? Mau pakai set sama reset sama pengunci? Ya itu nanti tergantung masing-masing ya. Kadang nanti kalau ketika udah bikin pemrograman, wah ini kayaknya pasnya enaknya pakai set sama reset nih. Oh kalau enggak ini pakainya yang pengunci gitu ya. Nah itu bedanya nanti seperti itu. Nah kemudian ada difu dan diff day ya, different setup dan down ya. Ya jadi ini ininya seperti apa di sini? Di sini jadi ini ada divu ini ketika misalnya di on kan, ya inputnya tombolnya start di on kan di sini. Ini hanya ngasih sinyal sekali saja ya. Sinyal on habis itu off lagi ya. Satu scan PLC saja dia hidupnya ya. Kemudian dia jadi kalau ditekan di tombol ini nggak akan nyala ya, nggak kelihatan karena cepat sekali. Makanya di sini dikunci nih, di programnya dikunci ya. Nah ini kunci. Nah ini misalnya dikunci dengan alamat koilnya. Nah kalau stop ditekan dia akan mati dia. Nah ini penting sekali nih divu dan diff-d ya, khususnya dengan pemrograman buat aplikasi-aplikasi kapan di sensornya hidup atau matinya itu. Nah ini biasanya pakai divu atau diff-d sini. Kemudian ada timer ya. Timernya ini hanya satu masukan saja ya. Tadi ini ada timer numbernya, ini ada set value-nya. Nah khusus di Omron ini kalau misalnya dia 5 detik berarti ditulisnya ini ada pagar, ditulis 50 gitu. Ya berarti 5 detik ya. Kalau di sini ada ini NC ya, close-nya. Jadi ini akan ditunda ya. Timer itu buat fungsinya menunda waktu. Jadi lampu 5 ini kapan hidupnya? Kalau tombol start ini ditekan, dia akan nunda 5 detik baru dia nyala. Ya, jadi satu ngidupin lampu 5, satu lagi buat matiin lampu 4. Jadi normally close-nya jadi open ya. Itu buat di timer ya. Kemudian kita masuk ke counter. Nah, counter ini buat ngitung ya. Dia ada 2 sinyal, satu sinyal pulsa sama ini pulsanya, ini satu lagi sinyal reset ya. Di dalam counter ini sama ada 2, ini counter numbernya. Tadi nggak boleh sama timer ya, harus dibedakan dalam satu program. Ini set value-nya, misalnya 3 berarti ada sinyal yang masuk 3 kali misalnya. Jadi kalau di program ini lampu 7 ini akan nyala kalau misalnya ada 3 sinyal pulsa masuk ya, 3 kali sinyal pulsa masuk, ini lampu 7-nya nyala, dia on baru. Ya, yang ini buat mutusinnya. Jadi kalau 3 yang ini hidupin lampu 7, satunya lagi buat matiin lampu 6. Nah, itu counternya. Oke. Ya, nanti berarti bisa bikin yang program seperti ini. Nantinya jadi kalau misalnya ini start stop ya ini ini kita simpan di work area ini sini ya. Nah, ini pemakaian work area nih. Ini misalnya di W20.00 kita simpan dulu ya. Ini kita kunci nih.
Ya, jadi fungsinya kalau di start ditekan, dilepas ya ininya masih hidup ya. Kemudian ngidupin indikator ya. Ini start ini sama apa? Kuncinya maksud sama risetnya sama ya. Ininya dia tadi ya ngidupin tadi. Nah, ini kayak programnya seperti ini yang tadi ya. Oke, nanti ini bisa kita coba ya. Bisa kita coba. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini dia. Nah, aplikasi PLC ya nanti kita mudah-mudahan bisa andalin ini nih ya. Nah, misalnya ada board misalnya ya. Ini ada sensor, ada 3 sensor ya, boleh deteksi posisi boardnya ini ya. Ini ada sensor benda, ini ada start stopnya. Jadi ditekan tuh dia bisa cepatannya bisa apa lambat bisa cepat gitu. Ini ada traffic light, ini misalnya ini ada mesin sortir misalnya buat deteksi logam dan non logam misalnya gitu. Ini ada sensornya. Nah di sini juga misalnya, nah ini tadi nih, tadi kalau ini jalan ya, ini S1 buat deteksi benda gitu ya. Jalan nih hidupin conveyor gitu. Kalau kena sensor 2, nah ini jangan mati dulu conveyor. Kenapa? Karena kalau mati posisinya masih di sini nih. Bendanya nih belum pas di sini ya. Berarti ini apa? Ini harus lewat dulu. Nah, jadi ketika dia jalan kan sensor 2-nya off nih. Dia jalan, ini masuk kena sensor 2 nih on. Nah, ini jangan masih harus hidup conveyornya sampai S2-nya nih off. Jadi udah lewatin baru off. Nah, baru ini bisa nendang ke sini ya. Nah, ini berarti dia pakai apa nih? Kalau awalnya off, kemudian on, off lagi. Nah, berarti kalau setelah ini, berarti kita ambilnya pakai div D, differentiate down gitu ya. Nah, pakai div D. Itu karena udah on, ketika dia off baru ngasih sinyal gitu, baru ngasih sinyal. Nah, itu pemakaiannya. Sama tadi sama di board juga seperti itu. Ya, jadi kalau udah lewat, pertama dia turun, lobangin. Nah, sensor 2 dia lambat, 3 dia mati, kemudian dia naik lagi ke atas, nah, kemudian sampai lepas baru dia mati. Kalau traffic light merah kuning hijau gitu ya. Nah, misalnya ini akan kita coba ya. Ini ya sederhana saja dulu, tapi saya mau pakai algoritma gitu ya. Nah, mungkin yang lainnya jago langsung ceklek, selesai gitu ya. Tapi kalau buat yang awal-awal yang baru, pusing juga ini. Dicoba juga 2 jam nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada algoritma, wah udah ikutin aja. Nah, 5 menit selesai dia pasti. Itu. Jadi tadi tombol start ditekan, lampu merahnya nyala, 5 detik, lampu merah nyala, kuning nyala, 5 detik lagi, merah, kuning mati, lampu hijaunya nyala, 5 detik lagi, lampu merahnya kembali lagi nyala lagi ya, ini otomatis terusan ya, sampai tombol stop ditekan, lampunya mati. Nah ini algoritmanya seperti apa? Nah ini langsung saja nih. Jadi algoritmanya saya pakai seperti ini ya, saya bikin ya ini pengalaman aja, pengalaman saya share gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya walaupun panjang nggak masalah, ini start stop ya. Ini start stop buat nanti kunci tadi ya, start stop sistemnya. Nah, jadi kalau misalkan 0, K0 ngidupin apa kalau dia ini nanti disimpannya di K1 ya. Ini hidup ngidupin lampu merah. Sama apa? Timer 1 harus hidup. Kemudian apa lagi? Nah, nanti kalau udah T1-nya ngitung 5 detik, maka nanti ini ke sini ya. Nah, ini kurang lagi nih. Ini ke sini, lampu kuningnya nyala, timer 2 ngidupin lagi. T2-nya 5 detik lagi. Nah, ini lampu hijaunya hidupin, lampu kuning off, merah off, timer 3-nya on ya. Habis itu udah sampai 5 T3 sampai 5 detik. Nah, ini balik lagi dia buat matiin semuanya. Nah, itu algoritmanya nanti. Nah, baru nanti di program baru K1 ngidupin seperti ini ya. Oke, nanti kita coba bikinnya tekniknya seperti apa ya. Kemudian ada lagi yang bor ya. Nah, yang bor ini tadi dia cepat lambat misalnya ya. Ya, ini ada tombol ya, tombol start stop ya. Nah, jadi kalau tombol start ditekan, bornya gerak. Ya. Nah, ada benda ya, tapi ada benda ya. Bornya putar yang cepat ya. Kemudian dia akan jalan nih ya. Ketika kena sensor 2 tadi
blowernya masih berputar turun lambat ya sampai kena sensor 3. Nah, blowernya ini berhenti nih ya, ngitung 5 detik ya baru dia naik ya, naiknya naik cepat dia. Naik cepat sampai kapan tadi kena ketika sudah melewati ya, ini melewati sensor 1 ini baru dia akan mati. Nah, berarti nanti kita harus bikin tabel I/O-nya. Di sini tadi inputannya ada berapa nih? Wah, itu harus penting ya. Harus tahu tuh, oh tombol start stop, hasil benda, wah, ini ada 6 input gitu ya. Outputnya ada berapa? Misalnya, oh ini ada benda berputar. Ya, di sini misalnya ada lagi naik, turun ya. Kemudian ada cepat lambat. Jadi kalau misalnya turun cepat, berarti dua sinyal ini dihidupin nih, 1.02, 1.03 dihidupkan. Ya. Kalau lambat, turun lambat, 1.02 sama 1.04. Nah, seperti itu. Jadi udah tahu deskripsinya, kita bikin I/O-nya, tabel input outputnya, baru kita bikin programnya. Nah ini algoritmanya. Jadi kalau misalnya tadi sama yang kita tadi nih, saya ya miripin aja ya. Nah ini ada sensor start stop ya, kemudian dan ya N ya, kena sensor benda, ngapain dia? Nah ini tadi buat putar, turun on, buat cepat on gitu. Sampai kapan? Ya, jadi kalau hidup akan ditanya lagi sampai kapan matinya gitu ya. Jadi kena sensor 2 apa yang terjadi dia? Oh, ini buat cepat off mati. Nih, lambat on gitu ya. Habis itu kapan? Sampai kapan lagi? Kena sensor 3 lo misalnya ini buat turun off, lambat, timer 1 hidupin. Kemudian setelah T1 sama 5 detik ngapain dia? Buatnya naik ya, buat cepat on, buat naik on. Udah naik, udah gerak ke atas sampai kapan lagi? Sampai kena sensor 1 ya. Ketika ada high, udah ngelewatin sensornya baru berputarnya mati semua ya. Dia akan looping lagi. Nah ini nanti masing-masing disimpan di K1 sampai K5. Ini kita simpan di work area ini. Work area di PLC-nya. Oke. Ya, itu saja ya. Adik-adik SMK nih. Nggak apa-apa, silakan ditanyakan aja. Ya, nggak usah malu. Ini udah pada buka komputer semua belum nih? Oh. Ini di sekolah ya, di lab kan ya? Iya Pak, di lab. Oke. Ya, Ya, silakan. Silakan. Kalau mau ditanya silakan. Ya, si panjang nih Pak. Ya. Lanjut. Lanjut aja dulu ya. Bantu. Ya Pak. Oke, lanjut aja. Ya, oke silakan Pak. Siap. Kita lanjut saja biar bisa masuk ya. Jadi kita bikin tadi Anda bisa bikin di CX Programmer ya. Ini Anda di file new ya. Saya tadi misalnya mau pakainya tadi CS misalnya ya. Saya ambil misalnya CS1GH misalnya ya. Ini jadi di file, nama nggak masalah, nggak dibaca sama PLC, itu hanya buat kita saja. Ini mohon maaf, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya. Ini CS misalnya 1GH misalnya ya. Nah, Anda bisa pilih misalnya di settingnya, ini pilih CPU-nya 42 ya. Ini kalau dipilih banyak jenisnya. Oke. Kemudian misalnya kita pakai di network type-nya bisa di toolbus atau dipakai di sysmacw gitu ya. Kita bisa pakai OK misalnya. Nah, sudah tadi ini yang pakai nanti komunikasi atas 232 ya serial. Nah, kita mau tadi ya bikin dulu nih I/O table-nya seperti apa? Bikinnya di sini ya, diklik di sini ya. Nah, ini modul-modulnya tadi ya. Misalnya tadi ada diklik ya. Ini diklik nih di main-nya nih, main rack-nya diklik dulu, ini diklik 2 kali. Ini basic I/O-nya. Anda bisa pilih misalnya ID 211 gitu ya. Misalnya ID 211. Nah, seperti itulah. Kemudian ininya basic I/O-nya misalnya di OD 211 misalnya. Nah, oke ya.
Misalnya saya pakai 2 saja lah. Oke, itu buat di IO table-nya. Nah, sekarang kita mau bikin tadi ya program lalu lintas ya. Nah, tadi kita di program lalu lintas yang ini ya. Berarti kan kalau misalnya yang di sini nih, ini kita berarti ada butuh inputannya ada start stop ya. Ini berarti ada dua input ya. Ya, 2 inputnya. Kita pasang dulu ya. Kita bisa bikin di yang pertama, ini saya bikin langsung saja ya, langsung misalnya inputan langsung di sini. Nah, misalnya Anda klik di open sini ya. Nah, ini kita klik. Ini kita tulis misalnya inputannya apa ini? 0.00 ya. Karena tadi modulnya di slot 0 itu 0. Nah, ini edit komennya bisa start misalnya. Nah, sini. Kemudian, jadi nanti ada 2 tipe. Ini kita pakai yang langsung ininya, komennya, atau nanti pakai yang disimbol. Nah, di sini kemudian start stop ya. Nah, buat penguncinya gitu ya. Buat penguncinya, ini 1. Tulis aja ini, kalau inputan tulis aja dia 1, misalnya langsung misalnya stop gitu ya. Jadi dia otomatis langsung 0.01 ya. Jadi bitnya bit 0.00 sampai 0.15. Ini kita kunci ya, kita kunci di alamat W misalnya ya. Kita tulis W work area ya. W misalnya W 0.0. Ya, ini work areanya ya. Nah, kita kunci di sini ya. Kemudian kita klik ini, kita kunci. Di sini tulis saja W 0.0. Oh, ini namanya tadi sistem ready misalnya. Oke, ini nah, ini jadi saya bikin tadi ya buat ngidupin tadi lampu merah tadi kita tapi pakai algoritma tadi ya. Nah, misalnya kita contoh ini. Nah, ini tadi ya. Ini sistem ready-nya start stop disimpannya di K0 ya. Oh, di K0. Ini K0 atau sistem ready ya atau K0. Oke, dari nanti K0 ini ngidupin lampu merah ya. Jadi tapi di programnya K0 ngidupin K1 dulu. Ya, nanti T1 ngidupin K2 syaratnya dari K1 gitu ya. T2 ngidupin K3 syaratnya dari K2. T3 ngidupin K4 syaratnya dari K3. Jadi sekuensial, dia ada persyaratan. Nanti sudah K4 kerja, dia buat ngeriset buat ngidupin semuanya, baliknya lagi. Oke, nah kita bikin lagi. Nah, gitu. Kemudian tadi K0 atau sistem ready ya, atau saya ganti K0 juga bisa. K0 saya ganti K0 lah. Oke. Di K0 tadi ngidupin K1 gitu ya. Tulis saja K0 ngidupin K1, K0. K0 tadi W 0.0. Nah, ini ngidupin K1 ya. Hidupin K1. Ya, K1-nya berapa itu? Misalnya kita simpan di W 0.1 ya. Ini kita kasih K1. Ya, jadi dari K0 ngidupin ini output ya, mohon maaf. Ini ngidupin K1 di coil ya. W 0.1. Ya. K1 kemudian tadi apa lagi? Dari K1 ngidupin di sini ya. Kemudian T1 ya. Nah, mohon maaf ini saya buka lagi, share lagi. Nah, ini jadi K0 ngidupin K1 ya. Kemudian T1 ngidupin K2 tapi syaratnya dari K1 ya. T1 nih T1 ya. Kemudian ini juga. Nah, kita balik lagi dulu. Oke. Jadi kita bikin di sini. Jadi T1 tulis aja T1 timer 1 ya. T1 ngidupin K2 ya, ngidupin K2 ya. K2 itu kita pasang W misalnya 0.02. Ini namanya K2.
Nah, syaratnya ya karena diskuensial ini syaratnya dari K1 ya. Ini ngidupin K1 nih. Nah, ini ngidupin K1. Eh, ini karena nggak pakai simbol, jadi harus kasih alamat ya. Nulisnya W0.01. Nah, kemudian ini harus kita kunci nih. Nah, ini kita kunci ya. Nah, ini kita kunci ya. Nah, kunci dengan koilnya. Koilnya berapa tadi? W0.02 ya. Nah, seperti itu. Yang ini juga dikunci nih W0.01. Jadi kita kunci juga. Jadi selalu ini langsung dikunci gitu ya. Jadi biar apa? Kalau sinyalnya yang pertama aja sinyalnya on atau off gitu ya. Jadi sinyal sekali saja on, habis itu off nggak ada masalah gitu. Ini misalnya kita kunci di W0.01. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Tadi apa? T2 ya. T2 ngidupin jadi K1 ngidupin. Ini T1 ngidupin K2 syaratnya dari K1 gitu ya. Syarat T2 ya. Nah, T2 kita copy saja. Ini apa? T2 ya. Ini kita tulis ya T2. Ininya W-nya kita nggak boleh duplikat ya. Outputnya kita kasih W3 misalnya. Ini K3. Ya, ini tadi W3 itu ya. Kita ganti saja. Oke. Nah, jadi ini kan sama semua nih. Kita copy lagi nih. Nah, kemudian ada T3 ya. T3. Jadi masukin. Kemudian syaratnya dari ngidupinnya dari mana nih? Syaratnya dari Oh, ini syaratnya K2 nih, sorry. Ini K2, syaratnya dari K2 ya. Ngidupin K3. Nah, kemudian ini T3 ngidupin K4, syaratnya dari K3 gitu ya. Nah, ini K W4 misalnya K4. Nah, ini syaratnya dari K3 ya. Jadi harus apa? Sequence semua ya. Nah, oke, jadi sampai 4 tadi ada 4 ya. Sampai K4 sampai ke berapa? Saya share lagi. Oh, oke, sampai ke T3 yang hidupin K4 nih. Ya, jadi ini disimpan semua. Jadi disimpan di work area nih masing-masing simpan di work area tapi sequence ya. Ada syaratannya dari sebelum-sebelumnya nih, ya. Kayak tadi. Kemudian baru kita mulai nih. Nah, kemudian K4 ini nanti buat mutusin yang tadi di sini ya. Ya, kemudian baru nanti K0 ngidupin lampu merah sama timer 1 on gitu ya. Oke, kita balik lagi ya. Sambil dicoba boleh. Nanti kan ini K4 ini W0.04 ini buat mutusin tadi di awal ya. Kita bisa putusin di sini ya. Kita bisa putusin di sini. Ini W0.4 ya. Nah, jadi di akhirnya nih, di ini belakang buat mutusin di sini. Kemudian tadi dari K1 ngidupin lampu merah baru ya di sini. Ya, jadi misalnya tadi W0.1 ya. Ini K1 ngidupin lampu merah ya di coil gitu ya. Nah, coil. Oke, di sini berarti alamatnya 1.00 ya. Nah, ini outputnya. Ini lampu merah. Misalnya ditulis seperti itu ya. Oke, nah ini kemudian hidupin apa lagi? Hidupin timer ya gitu ya. Nah, di sini nih timernya nih. Nah, ini timernya nih. Kita tulis ya, tim. Nulisnya tim spasi misalnya timer 0 ya. Spasi lagi misalnya 5 detik berarti pakai pagar tambah 50 ya. Enter. Ya, jadi dia ngidupin lampu merah sama waktu nih ya. Ya. T berapa tadi? T1 ya, kok T0, sorry. T1 ya. Ini T1 nih. Kita ganti lagi T1
50. Oke. Kemudian apalagi? Kemudian dari lihat lagi ya di sini ya. Ya, ini K2 ngidupin apa? Lampu kuning sama timer 2 hidup. Nah, gitu ya. Sama timer 2 hidup, lampu merahnya belum mati maunya. Oke. Kita bikin lagi ya. Kita copy saja nih. Masih sama ya masalahnya ya. Nah, sama nih kita copy ininya tadi K2. K2 tuh W.02 ya. K2 ngidupin apa tadi? Ngidupin lampu kuning ya. Lampu kuning misalnya 1.01 kita tulis lampu kuning ya. Ngidupin timer 2 ya. Klik lagi ya, nanti timer 2 konstantanya masih sama 50 detik 5 detik ya. Nulisnya pagar 50. Nah, kemudian apa lagi dia nih? Kemudian udah nih K2 ngidupin ini. Kemudian di sini K3 ya. Nah, K3 ini ngidupin lampu hijau sama matiin kuning merah ya. Nah, sama ngidupin lampu timer 3. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi di sini. Berarti matiin lampu tulis dulu K3 ya. K3 itu W0.03. W0.03. K3 itu tadi ngidupin lampu hijau ya. Ngidupin lampu hijau. Kita tulis dulu lampu hijau 1.02. Ini lampu hijau ya. Lampu hijau sama ngidupin T3 dulu ya. Ngidupin T3. Ini timernya ya. Tim tadi ya, tim spasi 3 spasi 50. Ya, hidupin lampu hijau sama timer, kemudian matiin ya, kalau matiin lampu kuning sama merah. Nanti kalau matinya bagaimana matinya? K3 ya di sini nih. Ini lampu kuning kan jalurnya. Nah, ini kita putusin nih ya. Misalnya kita pakai NC. Ya, kita pakai K3. K3 tadi W0.03. Oke, ini satu ya. Nah, kemudian matiin lampu merah nih. Nah, ini sama nih. Masih matiin pakainya NC gitu ya. Jadi ngidupin pakai kontak NO, matiin pakai kontak NC. Gampangnya seperti itu. Nah, ini sudah mati nih kan? Sudah lagi apa lagi nih? Ya. Dia udah mutusin buat hidupin sudah. Ya. Kemudian ya sudah, berarti kalau sudah otomatis ini sudah bisa langsung berjalan ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat lagi di sini. Nah, ini sudah lampu 3 sudah hidup ya. Kemudian K3 itu tadi udah disimpan di K4. Ini buat baliknya lagi ke sini. Oke, nah kemudian apa yang kita lakukan? Ya, kita akan jalankan ya. Kita akan jalankan ya. Jalankannya gimana tadi? Simulation ya. Jangan lupa nanti disimpan ya. Work online simulator. Oke. Ya, ini work online simulator nih ya. Oke, sudah. Caranya bagaimana simulasinya ya? Pertama sudah ada yang jalan belum lampunya? Lampu hijau, lampu kuning masih mati ya. Lampu merah langsung mati. Kalau kita startnya kita hidupkan, kita on kan, ya kemudian ke tombol ya, kemudian kita off kan lagi ya. Kita off kan, benar nggak dia akan hidup nih. Ya, ini lampu merah ya. Ya, lampu kuning, kemudian dia oke, keempatnya belum nih. Nah, saya kalau matinya work online simulator ya. Ya. Nih di sini ini keempat. Oh, ini mutusnya di keempat ya. Nah, jadi dia jalaninnya tadi seperti tadi ya. Nah, ini seperti ini.
Oke, eh, di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Bapak, Ibu, atau adik-adik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apa sudah jelas atau ada yang mengganjal? Bingung? Wah, iya, iya. Oke, Bingungnya oke, di mana, oke. Pak? Bingungnya di mana? Saya simpan dulu Mungkin saja. logikanya Pak masih belum. Oh gitu. Oh, logikanya, algoritmanya Pak. Algoritmanya. Iya, iya. Kita masuk satunya lagi aja ya. Kita bikin satu lagi yang di board saja ya, karena buat di aplikasi lagi. Ini yang merah mungkin udah pada paham dia ya. Iya. Masih bingung tapi. Nah, saya bikin lagi satu lagi di tambahin lagi ya. Klik insert sectionnya. Ini board ya, misalnya board. Oke. Oh, ini pakai spasi. Oke, tapi nanti outputnya jangan disamain ya, nggak boleh duplikat lagi ya. Ini kita masuk ke board ya, karena nanti di aplikasi ke yang satunya lagi dia tekniknya seperti apa gitu. Nah, di sini ya, di sini. Nah, tadi ini dia tekniknya. Nah, dia tadi ya awalnya start stop sama ya. Awalnya posisinya dia off ya. Jadi kita bikin tadi ini hidupin kanal steam ready ini hidupin, dan sensor benda ya. Hidupin tadi ya sama hidupin buat turun. Nah, ini bagusnya ini kita bikin dulu di simbolnya gitu. Berarti Pak inputnya Rizal, ini ada ya. yang bertanya ini di chat ini. Ini pertanyaannya dia izin bertanya Pak, penggunaan W0.00 dengan key 1.00 bedanya apa? Katanya seperti itu. Oh iya. Jadi kan tadi simpan memorinya itu ada alamat input sama alamat output ya. Alamat input itu I ininya. Alamat outputnya key. Misalnya key 1.00. Nah, satu lagi ada work area. Otomatis kan masuk lagi. Ya, penting ada work area ini yang penting. W ini di work areanya ya. Di work areanya. Jadi work areanya itu adalah memori yang ada di internal di PLC-nya. Tapi belum keluar dia. Ya, masih disimpan di PLC-nya. Kapan mau digunain buat ngolah data di sini gitu ya. Buat ngolah data. Kemudian seperti itu, Pak. Nah, ini ada lagi Pak. Apakah harus menggunakan kode W gitu? Harus gunakan kode. Iya, ada tulisannya W. Nah, sebentar. Ini mungkin kembali yang tadi kali Pak ya. Ini pertanyaan ini kayaknya yang tadi nih. Saya stop dulu ya. Yang lampu merah nih. Oh ya. Yang ini saja, Pak. Jadi yang ini ada di pemrograman ya, di pemrograman di PLC itu kita harus tahu pengalamannya. Nah, ini dia. Nah, ini pengalamannya ini ya. Nah, ini ada input output ya. CEO-nya nih. Ini ada jadi input sama outputnya tadi kalau inputnya di slot 0 nulisnya 0.00 gitu ya. Outputnya 1.00. Nah, yang penting ada 3 aja mau pakai jenis versi apapun. Yang ada lagi satu work area. Kita pakai di W aja. Bisa di W. Jadi W ini alamatnya di W0 sampai W15. W511 gitu ya. Ini dalam bentuk word. Jadi kan dalam bentuk bitnya nulisnya W0.00 sampai W0.15 atau W1.00 sampai W1.15. Sampailah misalnya W511.00 sampai W11
511.15. Nah, itu saking banyaknya. Ya, seperti kayak relay saja kita simpan pengolahan datanya di situ. Gitu, Pak. Iya, ini ada pertanyaan lain, apa bisa diganti dengan huruf lain gitu? Nggak Selain bisa. W mungkin kali ya. Ya, nggak bisa. Ya. Memang kalau itu di W ininya. Emang sudah ada masing-masing sudah ada ketetapan gitu. Kalau misalnya di Siemens itu areanya namanya M ya, memori internal. Jadi M 0.00 sampai M 0.7 gitu ya. Itu. Mulai lagi M 1.00 ya. Nah, itu beda-beda PLC beda-beda juga tipenya, pemrogramannya. Alamatnya berbeda. Minimal 3 itu kita harus ketahuin ya. Di alamat inputnya, outputnya, sama work area-nya seperti apa mereka. Buat ngolah data kita di work area. Ya, gimana adik-adik, udah jelas ya tadi jawabannya tadi ya? Jadi tadi I itu adalah untuk inputan, kemudian yang tadi untuk output tadi ya? Ya, sepertinya udah jelas Pak kayaknya. Ini Udah di jelas chatnya ya. udah. Nah, Oke, mungkin bisa lanjut lagi Pak. kita bisa lanjut lagi ya. Ini Oke, kita bikin aplikasi tadi ya. Ini kelihatan, sorry. Mohon maaf, kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatannya. Ini langsung saja ini. Takutnya nggak cukup ya. Kita akan coba ke HMI-nya ya. Jadi tekniknya ya. Jadi ini kita bikin dulu yang board tadi misalnya ya. Inputnya apa saja ya. Ini nulisnya. Ini Anda klik di simbol ya di new program ini. Anda klik simbol sekarang misalnya. Di simbol ya. Misalnya ini buat cepat ya. Tinggal dimasukin alamatnya berapa ya. Misalnya saya tambahkan misalnya nih contoh ya. Saya ambil tadi yang udah jadi. Ya, misalnya ini namanya apa nih misalnya motor misalnya ya. Ya. Ya, jadi ini ini tipe datanya Boolean ya atau apa. Kalau on off itu Boolean tipenya. Address-nya tinggal ditulis. Kalau misalnya output nulisnya misalnya 1.00 gitu ya. Nah, seperti itu nulisnya. Nah, ini kita tulis semua nih. Ya, kita tulis semua. Ya, ini saya hapus lagi. Kita tulis semua. Jadi, yang di sini di posisi yang dibuat sekarang ya di sini nih. Nah, ini inputannya ini kan ada 6 input. Ini outputnya ya. Ini outputnya. Ini tadi tulis dulu di simbol semua ini dari tombol start sampai kan tadi prosesnya sudah tahu misalnya. Ini ada bor ya, cepat naik gitu ya lambat ya. Ini outputnya di alamat PLC-nya. Kemudian di work area-nya ya. Work area-nya ini misalnya dari K0 sampai K5 ini nih. Ini proses yang tadi ya sama begini tadi sampai K0 sampai di K5 ini kita simpan di work area-nya nih ya dari misalnya W berapa ya. Nah, jadinya seperti ini nih. Nah, jadinya dari tadi buat cepat, lambat, naik, turun gitu ya. Ini alamat outputnya. Ini dari K0 sampai di K5 ya. Ini ada K6, ini K5-nya salah. Nah, dia ada K5, K0 sampai ke di K5, K2, K3, K4, K5. Ya. Kemudian setelah itu baru dia kita bikin programnya ya. Kita bikin programnya tinggal diambil saja ya. Misalnya saya tadi ambil tombol start stop tadi ya. Misalnya saya contohkan yang start stop. Saya start stop di K0 tadi ya. Nah, misalnya sini. Ambilnya diklik misalnya start stopnya kan sudah di simbol dimasukkan. Ini tinggal ditulis saja start stop gitu ya. Ini tombol start. Nah, tombol start gitu ya. Nah, ini akan muncul kalau sudah dimasukin di simbol. Ya, kemudian tombol stop tadi ya. Ini teknik yang kedua ya. Ini tombol stop.
Ya, kemudian misalnya tadi disimpannya di K0 ya. Ini simpannya di K0. Ini saya masukin di K0. Kemudian ini dikuncinya sama ya. Ini lebih mudah kalau kita nulis di bentuknya langsung di simbol ya. Jadi nggak kelihatan alamat versinya. Oke. Nah, di sini kalau sudah di sini ya. Nah, kalau sudah ini jadi tombol start stop di K0 tadi. Ada sensor benda ya. Ngidupin K1 ya. Syaratnya dari K0 gitu ya. Syaratnya dari K0. Ini tinggal di copy saja ya. Kemudian sensor 2 medium. Hidupin K2. Syaratnya dari K1 gitu ya. Dikunci gitu ya. Kuncinya dengan di K2-nya. Jadi sequence ya. Ini sensor 3 ya. Ngidupin K3 syaratnya dari K2. Ya, ini dikunci nih K3. Kemudian ada karena tadi ada waktu ya. Ini timer ngidupin K4 syaratnya dari K3 ya, dari atasnya nih K3 nih. Ya, ini dikunci lagi. Nah, yang terakhir, nah karena tadi sensornya tadi sensor high-nya itu udah lepas dulu, pertama on habis itu lepas ya, off baru dia ngasih sinyal. Makanya di sensor high ini kita pakai diffu dulu. Ya, pakai diff D ya, pakai diff D. Differentiate down ya. Jadi pertama kalau sudah on belum ngasih sinyal, kemudian kalau off baru ngasih sinyal. Nah, makanya ini harus dikunci. Diff D ini harus dikunci. Nah, ini ada kuncinya di K5 ya. Ini K5 syaratnya dari K4 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian ya kalau kita lihat lagi. Nah, kalau kita lihat lagi. Nah, ini seperti ini nih ya. Jadi K1 ya ini disimpan ya. Ini disimpan. Sensor 2 ngidupin K2 syaratnya di K1. Nah, ini melewati sensor 1 melewati haknya. Setelah melewati sensor 1 gitu ya. Ini disimpan di apa ngidupin K5 syaratnya dari K4. Tapi di sini karena dia sudah melewati dulu, berarti kita harus ada tambahan program diffu ya, diff D ya. Dikunci baru kita masukin di ngidupin tadi. Kemudian dari K1 ngidupin bornya turun cepat. Nah, jadi kalau dia apa turun cepat, hidupinnya bor turun sama bor cepat nih harus dua ini harus hidup ya. Kemudian sensor 2 ini kemudian dia matiin bor cepatnya dimatiin, lambatnya di onin gitu. Nah, ini kalau saya share lagi di sini. Nah, di sini jadi K1 gitu ya. Dari K1 ngidupin apa tadi? Bor putar ya, bor putar. Sama ngidupin apa? K1 ini ngidupin bor turun gitu. Ya, sama ngidupin bor cepat. Jadi dia mutar, turun sama cepat ya. Bornya putar sama turun cepat. Kalau udah kena K2, K2 itu ngidupin apa? Lambat ya, ngidupin lambat. Tapi hidupin lambat sama matiin cepat ya. Ini K2-nya buat mutusin kasih kontaknya NC gitu ya. Nah, kemudian tadi kemudian di K2 ngidupin lambat, bornya lambat ya. Ini K3 ngidupin di timer gitu. Sampai K4 ngidupin bor naik gitu. Ya. Ini itu di programnya ya. Oke. Nanti kalau di sini ini K5 ini buat mutusin di atasnya ya. Kita putusin di ini belum ada di atasnya di sini nih K5 ya. Ini harus diputusin ya. Oke, di sini belum diputusin nih. Sekali ini harus diputusin ya. Nah, ini di K5 di sini nih, K5 itu ya. Eits. K5-nya oh ini K5 ini nih. Oke, seperti itu. Jadi tekniknya seperti itu. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita tes ke HMI ya. Kita tes ke HMI.
Jadi kalau di sini oke, di sini ada yang bertanyakan sini? Belum ya? Oke, kalau belum kita masuk ke saya akan coba ke HMI-nya. Mungkin sudah pernah pakai di HMI. Nah, jadi yang pertama, nah bukanya programnya pakai CX Designer nih. Nah, Anda misalnya buka nih CX Designer-nya. Nah, ini Anda diklik File New Project gitu ya. Nah, ini tipe model HMI-nya nih. Nah, ini bisa dipilih misalnya saya pakai yang NS5 misalnya. Eskino V2 gitu ya. Nah, ini versinya otomatis langsung oke saja. Ini kemudian nah, ini tampilannya hitam seperti ini nih. Nah, ini bagaimana kita mau ganti layarnya? Ya, screen-nya. Ini diklik sebelah kanan ya. Klik sebelah kanan, screen-nya ini pakainya di background-nya ini bisa pakai seperti ini. Ya, misalnya kuning kita ganti ya. Nah, kita misalnya ganti size-nya, view kita pakai di zoom di 200. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau bikin start stop tadi ya, misalnya start stop ini adanya jadi kalau start dipakai di PB ya, di PB push button ya, push button. Nah, ini push button ya. Push button ini Anda bisa klik ya. Nah, diklik. Nah, ini alamatnya nih harus disamakan di PLC-nya nih, ini alamatnya serial. Nah, kemudian ada color-nya. Jadi kalau on save ini simbolnya, kalau off ini. Jadi kita ganti misalnya kita ganti di klik, kita ganti di switch ya. Misalnya di switch di rectangle ini kita klik, kita bikin individu. Ya, kalau misalnya ditekan nanti berubah warnanya hijau misalnya. Klik di hijau. Kalau misalnya off-nya kita ganti di individu, misalnya off-nya awalnya biru misalnya. Misalnya oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini tombolnya. Tombol start ya. Start bisa juga kita tulis pakai label, kita tambahin di sini label, kita tambahin di sini misalnya ya. Kita tulis aja start ya. Nah, labelnya kita tulis namanya start. Tapi kita ganti nih teksnya misalnya kita pakai Arial ya di 8. Nah, ini oke. Backgroundnya ini nggak usah dipakai title backgroundnya. Nah, ini bisa seperti ini jadinya. Ini tulisan tombol start ya. Kemudian tombol stop ya. Ini kita copy saja. Kita copy ya karena sama-sama kita tinggal ganti saja alamatnya. Ini labelnya stop. Nah, alamatnya tadi di sini ya kita ganti klik 2 kali. Nah, ini alamatnya 0.01 gitu ya. Oke, ini colornya sama misalnya. Colornya kita ganti misalnya off-nya warnanya merah. Individu ya, individu. Oke. Oke, nah seperti itu. Kemudian hidupin lampu ya. Lampu itu indikator ini pakainya bit lamp ya, bit lamp. Ya, Anda diklik saja. Ada di sini klik bit lamp ya. Ini tinggal dicari saja misalnya modelnya Anda bisa pakai select save ini. Kalau on-nya modelnya seperti apa? Ya, misalnya di push button yang dicari bisa cari di lampu ya. Nah, di lamp bisa dicari. Sini lamp pakai di circle misalnya kalau dia hidup warnanya hijau. Ya, kalau dia off warnanya merah misalnya. Individu, jangan lupa individu, oke? Nah, kemudian ininya alamatnya kita ganti. Nah, ini 1.00. Nah, ini klik saja kita ganti aja di sini.
Ya, di delete 1 jadi 1.00 ya. Atau Anda bisa klik di set 1 ini, Anda bisa pilih word-nya word 1 ya. Ini areanya CIO. Ya, nanti kalau di timer atau counter ini ada di sini juga. Ya, ini CIO code input outputnya alamatnya 1, bitnya bit ke 0. Wordnya 1 ya, bitnya bit ke 0. Nah, seperti itu. Nah, ini start stopnya. Ya. Kalau bikin misalnya di robotnya seperti apa misalnya, Anda bisa diklik lagi di bitlamp misalnya, Anda bikin buat mesin bornya, misalnya di select save. Ini Anda bisa cari di bagian misalnya, cari bagian robot, ada nggak robot? Oh, bukan di ini, di ada ya. Nah, ini misalnya misalnya bornya pakai robot misalnya lah ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini selectnya juga save-nya sama lah. Karena nggak ada warnanya dia. Ya. Nah, misalnya seperti inilah gambarnya nih. Nah, buat mesin bornya tadi ya. Dia ada sensornya misalnya. Buat misalnya deteksi benda. Berarti dia analis sensornya pakai apa? Inputan di PB, bisa tulis ini PB. Ya. Inputannya nanti disesuaikan alamat di apa di versi sama di HMI-nya. Di sini di color-nya bisa diklik ya. Nah, di sini bisa Anda bisa tadi pilih di switch ya, push button. Ya, ini model-modelnya ya, bisa tadi bisa tinggal dipilih saja. Misalnya saya pakai yang circle lah. Nah, ini buat ininya apa? Hijau sama kuning. Nah, kalau ininya kuning misalnya. Misalnya ini buat deteksi bendanya ya. Alamatnya berapa? Misalnya tadi disesuaikan. Misalnya set bitnya 1, outputnya ya. Bitnya wordnya word 1, bitnya misalnya tadi bit ke berapa tadi ininya? Saya lihat dulu. Di sensor bendanya itu di 0.02 ya. 0.02. Berarti bukannya di output. Di sini ya. Ini wordnya word kosong ya. Word kosong, bitnya bit kedua gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ya 0.02 atau ngubahnya langsung di sini juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini kuning. Oh, kuning nggak begitu kelihatan ya. Ya, ini backgroundnya juga bisa kita ganti. Hijau ya, suka-suka nanti ya. Atau oke, ya. Seperti ini. Ini kemudian buat outputnya misalnya ini sensor bendanya nih, misalnya ini kasih nomor 1 misalnya bisa di sini. Ya, S1 ya, misalnya kita kasih tadi di sensornya dari nah ini misalnya diganti ya. S1 gitu. Ini kasih backgroundnya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Bapak Ibu atau adik-adik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas mungkin dari simbol-simbol atau logikanya mungkin. Wah. Gimana Nih. Pak Samsul, Pak Amrul? Ya, silakan Bapak Ibu atau adik. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar Pak ya. Iya. Adik-adik ya, jadi nggak usah malu gitu. Saya juga belajar juga gitu, sama gitu ya. Silakan kalau ada yang belum jelas ya.
Silakan ditanyakan. Gimana ini? Novi, silakan. Sudah jelas atau belum? Atau Siti Habibah? Gak apa-apa, ditanyakan aja. Gak usah malu deh sama. Oh, ini ada di chat, Pak. Oke. Ini ada yang bertanya cara transfer datanya, Pak. Oh, oke, cara transfer datanya ya. Oke, cara transfer datanya. Nah, transfernya yang pertama ya karena ini ada satu lagi kan nih Pak Rifanto dia. Iya. Sekarang saya buka lagi program yang apa? Yang simple ya. Nah, ini program. Nah, ini dia. Kelihatan belum ya? Oke, tadi cara transfernya program di HMI-nya ya. Ini bisa gabung Anda bisa klik di simulation, ada start PLC. Jadi yang pasti dia nggak bisa sendiri saja di HMI-nya, dia harus gabung sama di PLC-nya. Ya, jadi kalau misalnya saya klik jalankan, ya, jadi start PLC integrated ini sudah di oke saja. Ya, kemudian dia akan jalan nyambung ke apa? Dia akan download. Ya, sudah dia akan masuk ya. Dia akan masuk nanti ke di HMI-nya ya. Nah, di sini ini kelihatan HMI-nya belum ya? Oke, di sini kelihatan? Ya, terlihat Pak. Oke, ya. Berarti kita jalanin lagi misalnya kita jalanin di start misalnya ya. Start, ya dia akan ngitung nih ya. Dia akan ngitung. Misalnya dia 5 detik, ya dia jalanin lagi L2 gitu ya. 5 detik lagi, nah L3 gitu. Terus itu balik lagi dia L1 lagi. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini di simulasinya. Jadi kalau dites, kalau nanti kalau alatnya ya disimulasiin dulu. Kalau sudah oke, baru transfer ke alatnya. Ya, gitu Pak Rimulyo. Ya, ya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Atau adik-adik? Ini udah cukup ya transfernya tadi ya? Dari CX Programmer ke HMI tadi ya? Ya, nanti ininya bisa di share materinya. Ya, silakan Pak, lanjut lagi Pak. Ini takut Pak Rifan nggak cukup nih. Waktunya sampai berapa lama Pak ya? Ya mungkin to the point aja Pak, apanya yang kira-kira. Nggak apa-apa. Lanjut aja Pak, lanjut. Kita share waktu Pak. Okay. Iya, jadi saya kasih lagi yang ininya saja dulu lagi ya. Oke, buat nampilin nah, di sini saya akan tadi ya, ini bagaimana tadi buat nampilin waktu ya. Saya akan inikan ke waktunya. Nah, di sini ini adanya Pak, ini adanya di numeral display and input ya. Nah, ya ini buat nampilin waktunya ya. Jadi timernya itu ditampilin di sini. Ya, jadi misalnya
tipenya apa? Di sini ada klik desimal, ini ada BCD 2 unsigned gitu ya. Nah, alamat di timernya ini timernya nih ya. Ini ada set ya, ini pilih nih timernya di sini. Jadi kalau mau timer mau counter bisa diklik sini. Ini timer wordnya word berapa? Satu, berarti timer numbernya satu gitu. Kalau dua ya ini dua, timer dua ini dua gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini kemudian dia berapa angka di belakang koma, berapa bilangan angkanya. Ini ada 5. Kalau misalnya saya hanya 2, saya tampilin 2. Nah, ini diklik aja 2 misalnya. Nah, ini akan berubah tampilannya seperti ini. 2, ini 5 gitu ya. Kosong-kosong ya. Ya, tapi ngitung tetap berdasarkan di waktunya. Sebentar Pak Rizal. Ini yang adik-adik yang belum absen, tolong absen ya, itu ada di chatnya itu ya. Atau Bapak Ibu di absen dulu Pak, itu ada chatnya. Oh iya Pak Rimulyo. Iya, iya. Tolong di absen adik-adik ya. Yang belum absen silakan, ada di chatnya itu. Ya, soalnya tadi yang absen baru 8 ini. Mungkin lupa tadi ya. Iya, iya. Ya, silakan Pak, sambil dilanjut lagi Pak. Ini kalau praktek ini kan bisa dilihatin nih beneran nih. Wah, kalau ini ini ya ya nanti di share saja bisa. Yang penting tekniknya dulu ininya sehingga nanti bisa dipelajarin lagi. Memang kan ini agak banyak ya. Nah, tadi yang oke, yang tadi ini sudah ada yang bertanyakan lagi tadi yang buat di HMI-nya buatnya. Ya, itu ada yang bertanya lagi Pak di chat itu. Transfer desain yang sudah dibuat ke dalam HMI Pak. Oh, ke dalam HMI-nya. Wah. Ya, udah mulai meningkat nih kayaknya. Berarti ini masuk ke alatnya nih ya. Iya, benar. Ini dari berarti HMI langsung ke alat ini. Ini masuk ke alat nih berarti ini ya. Berarti lalu. Nah, ini kan desainnya ya. Ini kan desainnya ya. Ini desainnya juga nanti skin-skinnya bisa kita pindah-pindah skin. Ya, jadi kalau misalnya tadi kalau di simulasi bisa langsung di ininya. Tapi kalau bisa ngidupin simulasinya melalui CX programmernya. Tapi kalau misalnya mau transfer ini bisa langsung di skinnya bisa di PT ya. Ini di transfer ya. Ini pilih aja bisa di transfer program gitu ya. Nah, ini otomatis kalau buat itu ada perubahan selalu disimpan. Nah, ini kelihatan di sini. Halo? Nah, ini kelihatan di sini, sorry. Oke, kelihatan pakainya, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini kemudian ini kan saya belum hubungin di ininya. Colok di HMI-nya nih. Ya, di alatnya. Kemarin mau siapin belum sempet ini. Jadi ini tinggal dipilih ya ininya apa dokumennya ya, misalnya dokumennya misalnya di mana ya? Misalnya di misalnya di sini ya, ini dokumennya ya, misalnya filenya itu adanya di mana, kalau select projectnya, ini connect ya, di sini Anda connect ya. Nah, jadi di connect ini pasti dia akan open ya akan dicari komunikasinya kalau sudah dipasang ya. Jadi dipasang dipakai serialnya. Kalau belum connect, nah ini belum masuk ya. Anda diklik di COM portnya ini harus dipilih ya. Ini COM metodenya harus dipilih ya. Apakah masuknya di transfernya itu dari HMI-nya pakai serial itu ya atau pakai Ethernet ya, ini tinggal dimasukin ya. Nah, atau USB atau ini. Nah, ini misalnya pakai serial, masukin pakai serial gitu ya. Nah, serial COM berapa dia adanya? Ini harus di-set ininya, tinggal harus disesuaikan nanti.
ya potnya. Tapi kalau sudah dihubungkan, sudah masuk, ya ini komnya sudah kedeteksi, ya, ini akan muncul gitu. Nah, kalau saya ini kan, nah ini ada kabel, ya. Nah, misalnya saya ini ada kabel buat USB itu serial, tapi alatnya belum disiapin tuh. Nah, dia akan masuk ke cari ya, dia setnya di serial di kom berapa. Nah, ini di kom 3 seperti ini ya. Ya, ini buat rate-nya ini 11.5200 di high speed ya. Nah, ini tinggal di oke saja ya. Kemudian nanti tinggal Anda oke. Ya, nanti tinggal udah dihidupin, tinggal di-connect ya, di-connect. Ini karena belum masuk ke ininya, di HMI-nya, jadi nggak kelihatan ininya. Kemudian kalau sini sudah muncul, sini ya, nanti ini akan muncul di sini, tinggal ditransfer ke HMI, HMI sebelah sini ya. Nanti tinggal diklik di sininya, tinggal Anda download ke sini, ini akan transfer ke sini. Nah, kalau ngambil dari program di HMI ke komputer, dari sini di-upload ke sini, jadi dipindahin ke sampingnya. Ya, seperti itu, Pak. Gimana Pak Asep? Sudah cukup jelas? Oh, ada satu pertanyaan lagi Pak dari Pak Asep ini. Oh iya. Oh, ini sama kayak tadi ya, cara mentransfer desain yang sudah dibuat ke dalam HMI. Waduh, ini beda lagi Pak. Ini harus apa? Gimana cara? Cara mentransfer desain yang sudah dibuat. Oh, tadi kan udah Pak ya, yang ke dalam HMI tadi ya? Iya, itu dia HMI-nya. Tapi ya berarti kalau mau itu harus connect nih. Ya, saya hidupin dulu Pak. Ya. Kalau mau ini sambil tunggu. Ya, kayaknya sudah cukup jelas ini Pak Asep ini. Chat tadi udah cukup jelas ya. Oke, sip. Ini saya ingatkan lagi yang adik-adik yang belum absen, di absen dulu ya. Itu ada di link di chatnya itu ya. Coba dibuka chatnya ya. Nanti di absen itu ya, itu ada linknya ya, bisa dibuka itu ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mengingatkan siswa-siswinya untuk absen dulu Pak ya. Iya, dibuka ya adik-adik ya, absen itu ya. Karena baru 10 orang yang absen ini. Iya, itu ada di linknya ya, di chat itu ya, dibuka chatnya, itu ada linknya untuk absen itu. Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Cukup kayaknya udah 10:30 nih Pak. Iya, Ada nungguin aja dia. Apa-apa Pak. The next sesi bisa kita ini kan lagi. Ini sudah cukup belum ini materinya nih, atau ada yang mau ditanyakan nggak? Bapak Ibu udah cukup ya materinya ya. Ini ada sesi kedua lagi nih yang kita belum ini. Nanti bisa ngelanjut. Bisa ngelanjut di WA Pak. Lanjutnya di WA bisa. Ya bisa nanti ditanyakan melalui WA nanti ya. Kan ada grupnya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, siswa-siswi. Saya akhiri teman kalian baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Demikian tadi topik pertama ya tentang P2M mengenai pelatihan PLC berbasis HMI. Ini telah disampaikan oleh Bapak Suprizal, STMT, sudah selesai. Nah, mari kita mungkin sama-sama memberikan aplaus atau tepuk tangan untuk Pak Suprizal. Sama-sama kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Iya, selanjutnya saya akan mengembalikan, saya akan ke Bu Ermi ya untuk melanjutkan sesi kedua ya. Nah, mungkin bisa diambil alih oleh Bu Ermi. Silakan Bu Ermi. Oke, Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak Sony.